Mama, karya Zaroshita yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Di kamar sederhana itu, seorang gadis bernama Zara menggenggam erat secari kertas kusut di tangannya. Kertas itu penuh coretan kata-kata permintaan maaf dari seseorang yang beberapa tahun ini ia abaikan. Dengan pandangan tajam, Zara meremasnya kuat-kuat. Tidak, ia tidak akan pernah memaafkan penulis surat itu. Masa lalu Zara dipenuhi luka karena orang tersebut, dan kini ia berhasil membuatnya merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, anehnya, di balik dendam yang membara, Zara tak merasakan kemarahan atau kebencian seperti dulu. Hatinya justru terasa hampa, seolah emosi-emosi itu tak lagi ada dalam dirinya. Semua bermula beberapa tahun yang lalu, ketika Mama tiba-tiba mulai mengekang Zara tanpa penjelasan apapun. Saat itu, Zara tengah berada di masa pubernya, masa di mana ia ingin mengeksplorasi banyak hal dan mencari jati diri. Namun, keinginan itu selalu terhalang. Tak ada alasan yang jelas, hanya larangan demi larangan yang membuatnya kesal, marah, dan kecewa. Zara merasa tidak bebas dan tertekan saat tinggal bersama mamanya. Tapi, mau bagaimana lagi? Tidak ada satupun keluarganya yang peduli. Mereka hanya mementingkan urusan pribadi. Zara hanya tinggal berdua saja dengan mamanya, karena kedua orang tuanya sudah lama bercerai. Zara berusaha melanjutkan hidupnya, menepis kenangan pahit yang menghantuinya. Ia tahu terlalu lama terjebak dalam keterpurukan tidak akan membawa keuntungan. Suatu hari, seseorang datang mengunjunginya dan mengajak Zara untuk menginap di rumahnya. Tawaran itu datang sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari rutinitas, memberi sedikit pelarian dari bayang-bayang masa lalu. Perkenalkan, namanya Aiman. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuk mendengarkan cerita Zara. Meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga, Zara dan Aiman sudah berteman sejak kecil. Dan persahabatan mereka telah terjalin begitu kuat, seperti keluarga yang saling memahami tanpa kata-kata. Zara sangat senang mendengar Aiman mengajaknya untuk menginap dan merayakan ulang tahunnya bersama. Namun, saat ia sedang membereskan pakaian di kamar, tiba-tiba Mama masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Apa yang kamu lakukan? Apa ini?" tanya Mama dengan suara keras, terlihat sangat marah. Zara terdiam, tak mampu berkata-kata saat Mama mengajukan pertanyaan itu. Mama melangkah ke arah tempat tidur, dan Zara yang merasa cemas segera turun dari kasur dan pergi terburu-buru keluar kamar. Namun sialnya, Zara kalah cepat. Mama sudah berdiri di depan pintu kamar, menghalangi jalannya. "Jawab Mama, Zara!" Suasana hening selama beberapa detik. Hanya detak jantung Zara yang seakan menggema di ruangan itu. Mama menghela nafas panjang, menyibakkan rambutnya ke belakang, lalu menurunkan nada bicaranya. Mama tanya sekali lagi, "Apa yang kamu lakukan, Zara? Kamu mau pergi menginap di rumah Aiman?" tanya Mama dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mama sudah berbicara dengan Aiman tadi di bawah. Kamu pasti tahu keputusan Mama. Jadi, cepat bereskan barang-barangmu yang ada di tas itu," kata Mama sambil berbalik hendak meninggalkan Zara. Namun, sebelum Mama sempat pergi, Zara akhirnya membuka suaranya. "Mama, aku mohon, hanya kali ini saja izinkan aku pergi. Aku janji akan pulang cepat." Zara yang semula menunduk kini mendongak, menatap Mama dengan mata penuh harap. Mama pun berhenti, memutar tubuhnya dan menatap Zara sejenak. Dengan lembut, ia mengusap wajahnya, memijat keningnya, lalu menghela nafas berat, seolah ada keputusan berat yang harus diambil. "Baiklah, hanya untuk kali ini. Tapi besok kamu harus segera pulang. Tidak ada alasan lagi. Kalau lebih dari itu, kamu akan tanggung jawab sendiri." Zara terkejut mendengar kata-kata itu.
hampir tak percaya dengan izin yang baru saja diberikan. Tanpa ragu, ia langsung memeluk mama dan buru-buru melanjutkan untuk membereskan pakaian. Perasaan bahagia mengalir dalam diri Zara. Aku tak menyangka mama akan mengizinkannya, pikirnya dengan penuh syukur. Dengan hati riang, ia membawa tasnya turun menuju mobil Aiman. Namun saat ingin berpamitan sekali lagi kepada mama, tak ada jawaban. Mama hanya diam, dan Zara pun memutuskan untuk pergi tanpa menunggu lebih lama. Berjanji akan mengirimkan pesan saat sudah sampai. Di tengah perjalanan, Zara merasa gelisah padahal sudah mengirimkan pesan ke mamanya. Namun, bagaimanapun juga Zara baru kali ini merasakan kebebasan, jadi ia memutuskan untuk mengabaikan rasa gelisahnya. Akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat penginapan. Di sana sudah ramai dengan tamu undangan, pesta pun berjalan dengan lancar. Keesokan paginya, Zara mengecek ponselnya, namun tidak ada balasan dari mamanya. Mama baik-baik aja kan? Kenapa aku jadi gelisah begini? Mama pasti baik-baik aja. Zara pun mematikan ponselnya dan memutuskan untuk mandi dan berkumpul dengan yang lain di bawah. Saat Zara bersenang-senang dengan teman-temannya di bawah, ponsel Zara terus berdering. Namun, sayangnya, sang pemilik ponsel tidak sadar dan asik dengan teman-temannya. Tak terasa, hari sudah mulai sore. Sampai saat ini belum ada balasan dari mamanya. Namun anehnya, terdapat 10 kali panggilan tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Zara pun memutuskan untuk menelpon kembali nomor tersebut. Halo? Halo Nazara? Iya saya, maaf, ini nomor siapa ya? Saya tetangga kamu nak. Tante cuma mau kasih tahu kalau mama kamu sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya lumayan parah. Apa? Tante gak bercanda kan? Tangan Zara kini gemetar, seluruh tubuhnya lemas, matanya berlinang air mata. Tante tidak bercanda nak, cepat kemari. Dengan suara gemetar Zara menjawab, baik Tan, aku akan ke sana. Zara segera menutup telepon dan meminta bantuan Aiman untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Zara langsung menanyakan lokasi kamar ibunya kepada suster. Setelah mendapatkan informasi, ia bergegas menuju kamar tersebut, namun ragu membuka pintu. Saat akhirnya masuk, Zara terkejut melihat ibunya terbaring lemah dengan selang dan alat medis. Kakinya lemas, ia terjatuh sambil menangis. Sementara Aiman mencoba menenangkannya. Setelah tenang, tetangganya menceritakan bagaimana dia menemukan ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Mamamu sudah tergeletak di kamar saat tante ingin mengembalikan barang yang sempat tante pinjam. Tante panik dan langsung menelpon ambulan untuk membawa mamamu ke rumah sakit. Di saat perjalanan, tante menelponmu berkali-kali, tapi tidak ada yang kamu angkat. Untungnya beberapa menit kemudian kamu menelpon tante, terangnya sambil memegang tangan Zara yang sudah kembali gemetar. Tidak apa-apa, mamamu sudah ditangani dokter, hanya perlu tunggu dia sadar saja, ujarnya untuk menenangkan Zara. Setelah itu, dokter pun masuk dan ingin bertemu dengan Zara. Setelah berbincang di ruangan dokter, Zara keluar dan hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena tahu mamanya terkena penyakit berbahaya. Selama ini sang mama merahasiakan penyakitnya dari Zara, kanker darah. Mungkin sudah 5 tahun mama menahan rasa sakitnya. Zara sangat menyesal. Ia pun memutuskan untuk kembali ke ruangan tersebut. Saat kembali, sang mama sudah sadar. Zara langsung memeluknya karena ia tahu kalau sang mama umurnya tidak lama lagi. Zara, maafkan mama ya nak. Selama ini melarang kamu melakukan hal-hal yang berbau kebebasan. Mama sayang banget sama kamu. Zara yang mendengar tersebut menggelengkan kepalanya. Tidak ma, maafkan Zara sempat benci sama mama. Ini semua bukan salah mama, tapi salah Zara yang gak perhatian sama mama. Kedua pipinya sudah dibasahi oleh air mata. Sang mama mengelus rambut Zara untuk terakhir kalinya, lalu tersenyum kepada Zara.
Jaga diri baik-baik ya Zara. Jangan terlalu babas hidupnya, nanti seperti mama. Mama minta maaf sekali lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, sang mama menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Kini ruangan tersebut penuh dengan suara isakan tangis Zara. Setahun kemudian, Zara berdiri di atas panggung kecil, menerima penghargaan akademik yang didedikasikan untuk para mahasiswa berprestasi. Ketika ia menatap ke arah kursi-kursi penonton, seolah ia bisa merasakan kehadiran ibunya di sana, tersenyum bangga. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Namun matanya berkaca-kaca saat ia mengenang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di tengah tepuk tangan yang mengiringi keberhasilannya, Zara berbisik dalam hati, "Mah, aku berhasil. Aku menjaga janji kita." Setelah acara selesai, Zara berdiri sendiri di luar gedung, menatap langit senja. Ia merasa damai, seolah ibunya benar-benar ada di sampingnya, memberikan restu dan kehangatan yang tak pernah hilang. Kini, dengan hati yang lapang, Zara siap melangkah lebih jauh, membawa cinta dan pesan ibunya sebagai kekuatan yang akan selalu mengiringi perjalanannya. Selesai.